Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini, kita sudah memasuki tema yang keempat, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama, tentang jenis-jenis pekerjaan. Namun anak-anak, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu agar materi yang Bapak sampaikan dapat mudah anak-anak pahami, dan juga anak-anak jangan lupa sarapan terlebih dahulu agar badan tetap fit, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Langsung saja, mari kita mulai. Di tema yang keempat ini, kita akan mulai pembelajaran pada IPA dan IPS. KD 3.8 pengetahuan, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu KD 4.8 keterampilan melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Lalu KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dan KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Jenis-jenis pekerjaan. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari lebih lanjut. Kita akan mulai dengan pelajaran IPA ya, tentang tanaman teh. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya yang sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, serta Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis teh ya. Teh umumnya dibedakan berdasarkan beberapa lama daunnya mengalami proses oksidasi sampai menjadi minuman yang dapat dikonsumsi. Oksidasi adalah proses penyimpanan daun di ruangan tertutup, kemudian dibiarkan sampai warna daun yang awalnya hijau berubah menjadi hitam. Daun yang mengalami proses oksidasi kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis. Ya, berikut adalah jenis teh yang ada di Indonesia.
Yang pertama ada teh hitam. Jenis ini memiliki ciri khas berwarna hitam karena melalui proses oksidasi yang paling lama. Aromanya yang wangi dapat bertahan hingga beberapa tahun yang membuatnya diproduksi lebih banyak daripada jenis-jenis teh lainnya. Kemudian ada teh hijau. Jenis ini mengalami proses pelayuan yang unik karena menggunakan uap panas. Hal ini nantinya akan membuat air seduhan menjadi berwarna hijau terang. Sementara untuk jenis-jenis teh lain akan disangrai dalam mesin pemanas langsung. Selain itu, jenis ini diolah tanpa melalui proses oksidasi, sehingga daun-daun setelah proses penggulungan akan segera dikeringkan untuk mengurangi kadar air tanpa harus disimpan di suatu ruangan tertutup. Yang ketiga ada teh olong. Minuman ini dihasilkan dari daun teh yang diproses dengan cara semi oksidasi. Jadi, proses penyimpanan daunnya tidak memakan waktu terlalu lama karena akan segera melalui proses pemanasan. Hasil akhir dari proses pengolahan tersebut membuat daunnya berwarna hijau kehitaman. Ketika air seduhan daun diminum, awalnya akan terasa pahit, tapi lama-kelamaan akan meninggalkan rasa manis. Yang terakhir ada teh putih. Sama seperti teh hijau, jenis ini juga tidak mengalami proses oksidasi. Bedanya adalah daun-daun yang dipakai untuk menghasilkan teh putih berasal dari helaian pucuk daun tanaman Camellia sinensis yang sangat muda dan belum mekar yang diselimuti rambut berwarna putih. Sedangkan untuk teh hijau menggunakan daun-daun yang dipetik 2 atau 3 tingkat di bawah pucuk. Lalu kemudian di sini ada proses pembuatan teh. Tahukah kamu kalau ternyata proses pengolahan teh dari proses pemetikan sampai penyeduhan prosesnya cukup panjang? Semua prosesnya bahkan ada detailnya sendiri yang kalau dilakukan dengan cara berbeda bisa menghasilkan cita rasa teh yang berbeda pula. Misalnya saja proses pemilihan daun teh dengan metode tertentu akan menghasilkan teh dengan rasa yang berbeda dengan metode yang beda pula. Bahkan teh hitam, teh hijau, dan teh putih meskipun dihasilkan dari daun teh yang sama bisa punya aroma dan rasa yang berbeda kan? Itu karena mereka juga melewati proses yang berbeda. Agar kamu lebih banyak tahu, yuk simak cara pengolahan teh secara umum di bawah ini. Nah, proses pembuatan teh itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada pemetikan, yang kedua ada pelayuan, yang ketiga ada oksidasi, yang keempat ada penghilangan warna hijau, dan yang kelima ada pembentukan dan pemeliharaan. Kayak yang pertama, daun teh yang dipetik adalah 2 daun yang paling berada di pucuk dan 1 buah kuntum. Daun dipetik dengan menggunakan tangan meski ada pula mesin untuk memetik daun teh. Masih digunakan tenaga manusia karena mesin bisa merusak daun teh serta sulit untuk membawa mesin yang besar ke dataran tinggi tempat perkebunan teh. Pemetikan daun teh juga ada caranya loh. Batang daun nggak boleh dipilin atau dijepit, tetapi harus ditarik. Lalu yang kedua, daun yang sudah dipetik lalu dijemur di tempat yang sirkulasi udaranya bagus. Proses ini untuk mengurangi kadar air pada daun yang membuat bobot daun berkurang sampai 1/4 bagian. Proses pelayuan berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi. Baru pada proses ketiga inilah daun teh akan dimasukkan ke dalam ruangan dengan suhu tertentu untuk mengalami proses oksidasi. Proses ini kerap disebut oleh para pembuat teh yaitu fermentasi. Karena pada proses ini, daun teh akan berubah warna dan menjadi semakin layu. Meski disebut dengan proses fermentasi, tidak ada penggunaan mikroorganisme seperti fermentasi pada umumnya. Proses oksidasi inilah yang membedakan jenis teh satu dengan yang lainnya. Pada teh olong misalnya, proses oksidasi hanya sampai 40% saja. Sedangkan untuk teh hitam, oksidasi dibiarkan sampai 100%. Yang keempat, tergantung dari jenis teh yang akan dibuat. Proses oksidasi bisa dihentikan dengan mengeluarkan daun teh dari ruangan khusus dan dilakukan proses pemanasan sedang tanpa merusak rasa teh. Untuk pembuatan teh skala besar di pabrik-pabrik, proses pemanasan dilakukan dengan meletakkan daun teh ke dalam sebuah drum yang diputar-putar sambil dipanaskan dengan suhu tertentu. Yang terakhir, agar rasa teh bisa keluar dengan sempurna, daun teh yang sudah kering kemudian dimasukkan ke dalam tas yang besar. Dengan menggunakan tangan atau mesin,
tas yang berisi daun teh ini lalu ditekan-tekan agar nantinya sari pati di dalam daun teh bisa keluar dengan baik saat diseduh dengan air panas. Tahap yang terakhir adalah proses pemeliharaan yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis teh. Ada yang difermentasi tahap kedua, ada yang dipanggang untuk mendapatkan potensi maksimalnya, dan ada yang diberi dengan perisa untuk teh rasa-rasa itu loh. Sampai sini masih panjang lagi urusan teh, mulai dari pengemasan daun teh atau membuat minuman teh di dalam kemasan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Ya, jawablah pertanyaan berikut, tulis di buku tulis kalian. Lalu setelah itu nanti difoto kemudian diupload di Google Classroom ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran IPS, menjaga kelestarian. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Oke, di sini anak-anak buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Tulis ya di buku latihan kalian. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu jawablah pertanyaan. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara di pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Dan yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Oke, jawab juga ya pertanyaan berikut berdasarkan cerita atau teks di atas. Kerjakannya seperti tadi, anak-anak tulis di buku tulis kalian, lalu foto kemudian diupload di Google Classroom ya. Oke anak-anak, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, kakak kalian yang telah membantu dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.